Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairil Mirza Ayu dari Sequence PPLG 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sequence diagram, package, dan deployment diagram. Di sini saya akan menerangkan tentang sequence diagram, package diagram, dan yang terakhir deployment diagram. Yang pertama ada sequence diagram. Sequence diagram adalah pemodelan dinamis dari interaksi antara objek-objek yang ada di dalam sistem. Diagram ini akan menggambarkan proses pengiriman pesan secara simultan antara objek-objek yang ada. Sequence diagram menggambarkan cara objek-objek bekerja sama untuk menjalankan proses-proses dari sebuah sistem di dalam program. Selanjutnya ada simbol-simbol sequence diagram. Yang pertama ada left line. Left line digunakan untuk menggambarkan objek-objek yang terlibat di dalam interaksi yang digambarkan. Yang kedua ada message. Message adalah pesan yang dikirimkan dari sebuah objek ke objek lainnya. Yang ketiga ada self message. Self message adalah pesan yang dikirimkan untuk sebuah objek ke objek itu sendiri. Yang keempat ada iSense message adalah pesan yang dikirimkan untuk memanggil metode yang dimiliki oleh suatu objek dan menjelaskan proses lainnya meskipun proses sebelumnya belum selesai. Yang kelima ada reply message. Reply message adalah pesan yang dikirimkan kembali oleh sebuah objek ke objek lainnya sebagai alasan dari pesan yang dikirim sebelumnya. Yang keenam ada create message. Create message adalah pesan yang dikirimkan untuk membuat sebuah objek baru. Yang ketujuh ada ISEN signal message adalah pesan yang dikirimkan untuk melakukan sinkronisasi dari suatu device pengirim dan penerima. Yang kedelapan ada delete message adalah pesan yang digunakan untuk menghapus sebuah objek. Objek yang dihapus oleh pesan jenis ini akan diberi tanda X. Selanjutnya ada contoh sequence diagram. Di dalam contoh itu ada 4 objek, yaitu ada pegawai, anggota, buku, dan transaksi. Lalu ada garis putus vertikal, itu yang disebut left line. Lalu ada panah, itu artinya pesan antar objek. Jadi pada contoh sequence diagram ini menjelaskan tentang urutan aksi antar objek secara detail. Yang kedua ada package diagram. Package diagram digunakan untuk menampilkan kelas diagram yang kompleks menjadi terlihat lebih sederhana. Jika sistem yang dikembangkan berukuran besar, seringkali akan mempunyai jumlah kelas yang banyak dan relasi antar kelas yang terlihat berantakan. Dengan mengelompokkan kelas-kelas tersebut dalam sebuah package, diagram akan tampak lebih sederhana. Pengelompokan kelas dalam sebuah grup dilakukan dengan memperhatikan hubungan logika. Selanjutnya ada simbol package diagram. Yang pertama ada package digambarkan dengan sebuah persegi panjang yang mempunyai tab kecil di bagian atasnya. Simbol package yang digunakan sama dengan diagram yang lain. Yang kedua ada nama package, ditempatkan di tab atau di bagian dalam dari persegi panjang. Yang ketiga ada ketergantungan atau dependensi, digambarkan dengan menggunakan anak panah dengan garis putus-putus. Yang terakhir ada sebuah package tergantung pada package lainnya. Jika perubahan pada sebuah package yang lain mungkin saja memaksa perubahan pada package yang pertama. Selanjutnya ada contoh package diagram. Di sini ada 4 package. Yang pertama ada IU framework, ya, lalu ada buku, lalu ada transaksi, dan yang terakhir ada package anggota. Lalu di sini ada garis putus-putus dengan label akses, itu artinya hubungan akses antar package. Lalu ada garis putus-putus dengan label import, artinya package mengimport package lainnya. Jadi, IU Framework akan mengakses paket buku, anggota, dan transaksi. Semua modul saling berhubungan untuk bekerja sama. Jadi, pada intinya itu, contoh package diagram ini menunjukkan struktur modul aplikasi dan siapa yang mengakses. Seperti itu.
Yang terakhir ada deployment diagram. Deployment diagram adalah sebuah bahasa UML yang dipakai untuk menggambarkan, menspesifikasi, dan mendokumentasikan metode yang terjadi pada suatu sistem software berorientasi objek yang akan dibangun. Selanjutnya ada beberapa tujuan deployment diagram. Yang pertama ada menampilkan struktur dari sistem pada saat dijalankan. Yang kedua, menampilkan perangkat keras yang digunakan agar sistem dapat diimplementasikan dan link antara berbagai item dari perangkat keras tersebut. Yang ketiga, ada memodelkan elemen-elemen perangkat keras secara fisik dan jalur komunikasi antara mereka. Yang keempat, dapat digunakan untuk merencanakan arsitektur sistem. Yang kelima, digunakan untuk dokumentasi deployment dari komponen-komponen perangkat lunak atau node-node. Selanjutnya ada simbol-simbol deployment diagram. Yang pertama, nodes. Nodes digambarkan menggunakan simbol balok. Node dapat mewakili sebuah perangkat lunak atau perangkat kelas. Sebelum node dapat ditempatkan di dalam node yang lain, simbol node sama dengan node pada diagram-diagram sebelumnya. Selanjutnya ada asosiasi. Asosiasi atau hubungan menggambarkan hubungan kerja antara dua node. Asosiasi digambarkan menggunakan sebuah garis seperti hubungan asosiasi pada diagram-diagram yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, ada ketergantungan atau dependency. Ketergantungan adalah hubungan antara dua node yang pada sebuah node keberadaannya bergantung kepada node yang lain. Seperti pada diagram-diagram yang lain, ketergantungan digambarkan dengan menggunakan simbol anak panah dengan garis putus-putus. Selanjutnya ada contoh deployment diagram. Di sini ada 5 node. Yang pertama ada node PC client 1, PC client 2, PC client 3, server aplikasi, dan server basis data. Lalu ada garis. Garis di sini berfungsi untuk mengkoneksi antara node. Jadi penjelasan di contoh ini adalah PC client 1, 2, dan 3 itu akan terhubung ke server aplikasi. Lalu server aplikasi tersebut akan terhubung ke server basis data. Jadi pada intinya contoh deployment diagram ini menjelaskan tentang fisik atau arsitektur dalam jaringan sistem. Baik, terima kasih. Maaf apabila ada salah kata atau salah ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.